Terima kasih Lai Saldi untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semoga jawaban saya bermanfaat dan mendorong Lai Saldi untuk semakin tekun membaca dan mempelajari serta melakukan firman Tuhan, sehingga pengenalan akan Tuhan Allah semakin meningkat dan kedekatan dengan Tuhan Allah semakin bertambah. Pertanyaan yang pertama yang saya akan jawab mengenai keesaan Allah. Keesaan Allah berarti Allah tidak ada yang lain. Hanya ada satu dan satu-satunya. Hakikat keberadaan yang dinyatakan di dalam Alkitab, dalam natur, atribut, dan karyanya, yang menunjukkan bahwa tidak ada yang setara, sehakikat, yang dapat dibandingkan dengan dirinya Allah. Jadi satu-satunya ya hanya ada Allah, satu yang esa. Keberadaan Allah yang esa sudah dinyatakan di dalam seluruh Alkitab, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, yang secara bertahap dijelaskan bahwa keberadaan Allah yang esa dalam satu kesatuan ada tiga pribadi, yakni Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiganya satu kesatuan hakikat, satu kesatuan atribut, satu kesatuan kekaryaan, satu kesatuan kehendak yang tak terpisah, yang saling menyatakan diri, saling memuliakan dalam keutuhan, dan sekaligus tidak bercampur, karena ketiganya satu kesatuan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Keberadaan Allah yang dinyatakan itu mulai dengan nama, karya, dan penyataannya untuk dikenal. Dari Elohim yang artinya Allah yang Maha Tinggi, yang tak terhampiri, Yahweh Allah yang berjanji, Allah yang menyatakan kehadirannya dalam karyanya, melalui karyanya yang menyatakan kehadirannya, Adonai Allah yang menyelamatkan, menebus, membawa umatnya kembali kepadanya, Bapa yang menunjukkan kedekatan dan intimasi dengan manusia sebagai umat kepunyaannya, milik kepunyaannya, khususnya anak-anaknya yang dibenarkan dan diadopsi. Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi, yang lahir jadi manusia, mati di atas kayu salib, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali. Dan Roh Kudus yang memberikan hidup dan kehidupan pada seluruh ciptaan, pada manusia, yang menginspirasikan para penulis-menulis Alkitab, yang memberikan hikmat, bijaksana, pencerahan kepada semua umatnya, dan juga orang-orang yang khusus, yang melahirkan kembali orang-orang berdosa untuk hidup percaya, dan orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Allah di dalam dan melalui Kristus. Keesaan Allah ini secara progresif dinyatakan, sekaligus ketigaan pribadinya dinyatakan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bagian kedua dari pertanyaan pertama ini, saya jawab bahwa memang di dalam progresivitas penyataan Allah secara khusus melalui firman-Nya dan melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, tidak akan bisa dimengerti jikalau bukan Tuhan Allah yang memberikan anugerah, pencerahan, dan anugerah dan penyataan khusus. Jadi kalau ada seseorang yang bisa mengenal, percaya, dan mengerti tentang keberadaan dari Allah yang Esa, yang secara progresif menyatakan diri
keberadaan pribadi lepas pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus secara lengkap, utuh, itu karena anugerah Allah. Bagian yang ketiga, Allah menyatakan diri melalui karya ciptaannya. Ini yang disebut dengan pewahyuan umum. Allah menyatakan diri secara khusus melalui firman-Nya, melalui anaknya yang disebut pewahyuan khusus. Respon manusia terhadap wahyu umum yang dinyatakan di dalam Alkitab, bahwa pewahyuan umum itu Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya, melalui hati nurani manusia, melalui sejarah. Maka respon manusia terhadap sejarah, respon manusia terhadap ciptaan Allah, respon manusia terhadap hati nurani, itulah yang menimbulkan, menghasilkan, pertama, kalau respon terhadap karya ciptaan Allah, alam semesta, bumi dan segala isinya, menghasilkan budaya yang di dalamnya tentu mencakup keseluruhan kehidupan manusia, peradaban, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Respon itu bukan wahyu, tetapi respon itu dapat terjadi karena pewahyuan. Respon manusia terhadap hati nurani menghasilkan suatu keyakinan, kepercayaan yang disebut religi atau agama. Sehingga manusia mencari, berupaya menemukan siapa yang disembah, apa yang diidolakan, apa yang diagungkan. Itu sebabnya ada ribuan agama muncul sepanjang zaman. Respon yang ketiga ialah hikmat yang lahir dari perjalanan sejarah manusia, di mana manusia akan belajar banyak hal berkaitan dengan apa yang sudah dialami, dijalani, dan dihidupi oleh manusia dari zaman ke zaman. Sehingga terbentuklah pikiran-pikiran yang baik. Jadi mengapa manusia bisa merespon wahyu umum? Karena manusia memiliki akal budi. Karena manusia memiliki sensus divinitas. Karena manusia memiliki intuisi. Jadi dengan akal budinya manusia dapat mengetahui dan menemukan kebenaran-kebenaran Allah yang ada di alam semesta, sehingga mengetahui bahwa Allah memang ada dan merumuskan kebenaran-kebenaran itu, pengetahuan-pengetahuan itu menjadi sebuah teori, konsep, pengertian dan pemahaman yang akhirnya melahirkan, mendorong adanya teknologi, dari teknologi yang tradisional, modern, dan juga teknologi-teknologi digital. Respon manusia terhadap sensus divinitas yang ada di dalam hati manusia, maka manusia mempunyai satu kepekaan akan yang ilahi, sehingga mendorong manusia untuk mengagumi dan mengagumkan sesuatu yang luar biasa di luar dirinya, yang dianggap ilah, yang dianggap Allah, yang dianggap Tuhan. Dan respon manusia terhadap sejarah keberadaan manusia, maka manusia bisa melahirkan dan menghasilkan banyak hikmat, dan keseluruhannya itu karena ada kapasitas potensi yang ada pada manusia. Itu bagian pertama mengapa manusia dapat merespon keberadaan dari pewahyuan umum itu. Yang kedua, karena memang di dalam pewahyuan umum Allah menyatakan diri, dan di sana ada kebenaran-kebenaran Allah, di sana ada penyataan bahwa Tuhan ada dan ada yang berkuasa atas langit, bumi dan segala isinya. Yang ketiga, karena memang di dalam pengetahuan manusia menggunakan akal budi, menggunakan hati nurani, menggunakan segala pengalaman intuisinya, diberikan pencerahan oleh Roh Kudus, diberikan iluminasi oleh Roh Kudus untuk manusia yang diberikan akal budi dapat berelasi dengan kebenaran yang ada di alam semesta dan karya ciptaan, dan manusia juga dapat mengetahui, menyadari adanya yang perlu disembah, dan manusia menemukan berbagai hikmat. Yang keempat atau yang terakhir ialah karena keberadaan manusia sudah jatuh dalam dosa, karena manusia sengaja berbuat dosa, maka seluruh
respon tadi arahnya, strukturnya, isinya salah, meleset, tidak tepat sasaran. Sehingga manusia menggunakan pengetahuan, menggunakan kebenaran-kebenaran ditemukan, menggunakan hasil dari pengetahuan berupa teknologi tradisional atau pra-tradisional atau teknologi modern atau teknologi digital, bukan untuk memuliakan Allah, bukan untuk menikmati Allah, bukan untuk meninggikan, mengagungkan Allah, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Begitu juga dengan respon manusia terhadap hati nurani, karena manusia sudah berdosa, maka arahnya bukan kepada Allah, tapi kepada ciptaan. Manusia menyembah ciptaan Allah, bintang, bulan, matahari, gunung, pohon besar, laut, tanah, dan lain-lainnya. Bahkan manusia arahnya lebih parah lagi, yaitu menyembah buatan tangannya sendiri, sehingga membuat patung, benda-benda yang lain yang dianggap ilah, padahal itu adalah buatan tangannya sendiri. Yang ketiga, manusia salah mempersepsikan pengajaran-pengajaran yang ada di dalam sejarah manusia. Nah, dengan demikian, maka manusia, baik secara individu, secara kelompok, secara komunitas, secara etnis, di tiap-tiap suku bangsa akan ada kebudayaan dan kepercayaan yang saling terkait dan terikat di dalam narasi pengalaman sejarah mereka. Karena salah arah, karena salah struktur, karena salah isi, maka tampillah keagamaan di seluruh dunia. Tampillah agama kepercayaan yang tidak menyembah Allah yang benar, tidak menyembah ilah yang sejati, tetapi menyembah ciptaan manusia, menyembah buatan tangan manusia, menyembah buatan tangan Allah. Itulah cikal bakal lahirnya agama-agama. Dan itu akan bertambah terus, karena memang manusia sudah berdosa. Jadi, mengapa manusia itu memiliki berbagai agama? Ya, karena manusia memiliki rasio, hati nurani, dan pengalaman sejarah, tetapi arahnya, strukturnya, isinya salah karena sudah berdosa, karena sudah tidak lagi benar. Demikian penjelasan saya yang singkat. Lalu bagaimana dengan pewahyuan khusus? Pewahyuan khusus ialah Allah menyatakan diri melalui firman-Nya dan Anaknya, dan hanya orang-orang khusus yang diberikan inspirasi untuk menulis firman-Nya, dan hanya orang-orang khusus yang diberikan pencerahan mengerti tentang firman-Nya dan mengenal Kristus, dan di sanalah Roh Kudus bekerja melahirbarukan orang-orang yang secara khusus menerima hidup yang kekal, menerima keselamatan, dan menikmati pergaulan karib dengan Tuhan Allah. Dan inilah yang disebut dengan anugerah khusus. Respon manusia terhadap anugerah khusus itu karena anugerah itu sendiri. Jadi kalau seseorang percaya, beriman kepada apa yang dituliskan dalam Alkitab, dan percaya dan beriman kepada Kristus yang menyatakan diri, itu semata-mata karena anugerah, dan anugerah itulah yang mendahului respon manusia. Sehingga keyakinan kepercayaan itu terus bersumber dari pengajaran Alkitab yang adalah hasil karya Roh Kudus yang diinspirasikan kepada para penulis. Kiranya jawaban singkat ini dapat menolong pertanyaan Resaldi yang pertama. Tuhan Yesus memberkati.